Perkataan Romo yang sangat sengak itulah yang membuat dia tidak menemukan figur Yesus dalam diri imam Katolik. Saya kenal Romonya, dia teman saya. Tapi untuk saya juga pelajaran, hati-hati nek ngomong. Mari saudara-saudari, contoh ini konkret. Meskipun ini bukan di Kebumen ya, tapi saya merenungkan, mari. Perkataan Yesus ini memang sungguh tepat. Berhati-hatilah dalam bersikap. Jangan menjadi sandungan bagi orang lain. Bahkan orang lain yang sudah mengikuti Yesus sampai keluar meninggalkan Yesus karena sikap kita. Itu yang dikatakan Yesus. Cungkilah matamu, penggalah tanganmu. Ya, orang-orang yang suka menjadi sandungan bagi orang lain. Mungkin tidak sadar. Semoga sabda ini menyadarkan Anda dan juga saya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudara-saudariku yang terkasih, baik yang di sini maupun yang mengikuti Ekaristi secara online, hari ini di minggu biasa yang ke-26, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa mendorong dan membangkitkan semangat kita untuk berbuat baik. Pada intinya hidup beriman itu membimbing orang mengalami kebaikan Allah dan kelak bersatu dalam kehidupan kekal dalam kemurahan hati Allah. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk terus berbuat baik dan terbuka kepada siapapun juga yang ikut berbuat baik, yang seringkali juga berbeda dengan status kita, pandangan kita, tetapi mereka juga berbuat baik. Kita mohon keterbukaan hati untuk bekerja sama dengan siapapun yang berkehendak baik dan berbuat baik. Mari kita siapkan hati mengakui kelemahan dan dosa kita. Kerap kali kita tertutup dan enggan untuk berbuat baik dengan orang-orang tertentu. Kita mohon pengampunan supaya pantas ikut dalam Ekaristi pagi ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup kekal. Sabda Tuhan hari ini, khususnya Injil, begitu radikal, sabda yang keras. Terutama pada akhir-akhir perikop Injil tadi. Kalau bagian tubuh kita itu menyebabkan kita jatuh dalam dosa, ya dilenyapkan, dihilangkan. Seandainya sabda ini sungguh kita terapkan secara harafiah, secara lugas, tentu hari demi hari anggota tubuh kita ini mulai berkurang. Karena kita setiap hari jatuh dalam dosa dengan organ-organ tubuh kita ini, baik tangan, mata, kaki. Apakah semacam itu yang dikehendaki Tuhan? Atau ada pesan lain? Apakah di surga sana itu banyak orang timpang
Ya karena dulunya itu banyak berbuat dosa dengan kakinya. Atau yang paling banyak itu mulutnya melongo semua, hilang, nggak punya lidah, nggak punya bibir, ambian. Waktu di dunia itu isinya menggosip terus ya, digosok nanti sip suwe cangkeme prutul. Apakah begitu? Atau yang matanya hanya satu, apakah juga bahkan dua-duanya? Ya karena wis biasa nonton sing ora genah. Hal-hal yang tidak senonoh. Cungkilah. Apakah lalu demikian ya? Kehidupan surgawi. Tempatnya orang-orang yang ora genep. Anggota tubuhnya ora genep. Atau kita harus memaknai lain bahwa dalam kehidupan surgawi yang hidup adalah roh. Ya mata, tangan, lidah, mulut, semuanya, telinga. Kan tertinggal di dunia. Kan ada juga yang bahkan jadi abu karena dikremasi. Maka sabda Tuhan harus kita tangkap maknanya itu apa. Jangan ditelan mentah-mentah. Jangan digambarkan, apalagi disampaikan pada anak kecil, pada orang lain juga begitu mentah. Saya merenungkan dua hal, saudara-saudari. Yang pertama, kecenderungan untuk menilai buruk orang. Waspadalah. Kecenderungan menilai buruk orang. Ini yang pertama. Ini tidak dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Ini harus kita tangkap, dan nanti kalau pulang dari gereja ini harus digemboli. Harus masuk ke dalam hati. Yang kedua, kita berbuat baik dan jangan menjadi sandungan bagi orang lain untuk berbuat baik. Jangan menjadi sandungan bagi orang lain. Dua hal ini, kalau Anda pulang dari Ekaristi, lalu ditanya, prike Romo apa mau? Homilinya Romo apa? Dua hal. Kecenderungan untuk menilai buruk orang. Seringkali kita tidak realistis. Kita tidak melihat yang sebenarnya. Tapi begitu mudah untuk langsung ngecap, nyetempel, menilai buruk orang. Dalam bacaan Injil, Yohanes menyampaikan kepada Yesus bahwa ada orang yang bukan pengikut kita mengusir setan dalam namamu. Apa yang ada dalam benak Yohanes? Yang bisa berbuat baik, yang bisa mengusir setan, ya orang-orang pihak kita. Para pengikut Kristus, nggak bisa orang lain, nggak punya kuasa. Tetapi Yesus berkata, jangan cegah dia. Siapa saja yang tidak melawan kita, ia di pihak kita. Dari sabda ini, kita diajak untuk longgar, terbuka. Kristus itu berkarya dalam diri banyak orang. Bahkan juga bukan dari pengikut Kristus. Bahkan mereka-mereka yang tidak mengakui Kristus. Maka kita tidak kaget bukan? Kalau melihat ada orang-orang yang non-Katolik hidupnya jempol. Sementara melihat ada orang kita sendiri hidupnya tidak jempol.
Dan kita dipanggil untuk berbuat baik. Terbuka. Jangan fanatisme sempit. Jangan hanya bergaul ya dengan ABC. Aku sukanya dengan itu kok. Nah, kita harus terbuka. Tuhan Yesus itu berkarya dalam diri banyak orang. Yang di dalam gereja jahat ya ada. Yang di luar gereja baik juga banyak. Mari, ini saatnya kita, Anda dan juga saya, meneliti batin. Apa yang membuat kita cenderung untuk menilai buruk orang? Bisa jadi karena kita merasa diri sudah paling benar. Sudah merasa, wah aku itu ya, kalau ke gereja itu pasti minggu pagi, orang tahu telat loh. Orang tahu telat. Ya kecuali kalau sakit, itu ya saya mohon izinlah pada Tuhan Yesus. Rosario yo banter. Dhisik dhewe. Pengakuan dosa ya ora tau kasep. Terus rutin lho aku ki. Menjelang Natal, menjelang Paskah, ngarep dhewe ngaku dosa. Suwi dhewe. Paling lama di kamar pengakuan paling lama. Kalau cuma 5 menit itu belum marem. Wah, apalagi keterlibatanku ini sebagai ketua ini, wah, sudah 4 periode. Tidak ada yang menandingi. Bisa jadi kecenderungan untuk melihat diri dalam batas tolak ukur sebagai orang Katolik, lalu merasa diri lebih baik. Elek-elek kaya ngene iki aku ki ya dadi prodiakon. Aku ki elek-elek kaya ngene iki ya menjadi ketua lingkungan ya ndak ada yang mengganti. Elek-elek ngene iki ya tokoh. Kecenderungan macam itu. Orang sang ngomong elek-elek wong pancen elek kok. Ndak usah bilang jelek-jelek begini ya. Saya itu ya rosario itu rutin. Alah. Kerap kali kita merasa diri paling baik, paling benar. Sudah berada dalam zona Katolik yang keren. Jangan seperti itu. Lalu akan cenderung melihat tuh nggak pernah berangkat itu pendalaman iman, nggak pernah berangkat itu lihat. Tuh ini mesti kasep ini kasep. Terlambat ini kalau ke gereja pasti orang itu pasti. Bahkan ada yang hafal. Ini nih pas konsekrasi mesti ini ke belakang lalu kencing mesti. Saya heran kok ada yang niteni segitunya ya. Ayo mau kencing mau BAB ya wis karepe lah. Ngapain kita rempong? Ngapain kita gelisah dengan kebiasaan orang? Ngapain kita menilai begitu mudah memburukkan orang lain? Kita harus tetap punya energi positif, berbuat baik. Dan ketika gaduh bersinggungan dengan orang yang juga sama punya energi positif, wah, perbuatan baik yang dikerjakan, kemuliaan Allah yang ditampakkan. Seperti itu. Tidak menganggap orang lain sebagai saingan, musuh. Nah, mari kita terbuka pada orang-orang yang berkehendak baik. Jangan sebentar-sebentar sudah berpikiran negatif. Ah, kamu itu mesti gini. Aku tuh tahu orang tuamu, mbahmu. Oh, tahu. Dan kamu tidak akan berubah dari nenekmu. Loh, sampai sebegitunya loh. Mari, Anda dan juga saya perlu berhati-hati dengan kecenderungan untuk melihat negatif. Yang pertama. Yang kedua, tadi soal sabda Tuhan yang sungguh begitu keras. Jika matamu berbuat dosa, cungkilah. Jika tanganmu berbuat dosa, penggalah. Yang mau disampaikan oleh Yesus, jangan menjadi sandungan bagi orang lain.
Orang lain yang sudah mengikuti Yesus, orang lain itu juga ingin berbuat dalam kebenaran loh. Jangan merasa diri bahwa hanya aku, enggak. Orang lain itu juga berusaha supaya hidup dalam kebenaran. Orang lain itu juga pengen mlebu swarga. Jangan hanya jenengan tok. Orang lain, kita semua masuk surga. Hidup dalam kemuliaan Tuhan. Dan kita mesti hati-hati. Entah tutur kata, perbuatan, sikap, pikiran. Jangan sampai menyandungi orang lain. Contoh-contohnya beginilah. Saya itu pernah dalam sebuah paroki heran kenapa anak tokoh dalam gereja itu berpindah agama. Saya pernah mengunjunginya, ya dia itu aktivis Mudika, OMK, tetapi saya heran kok begitu cepat memindahkan dirinya ke agama lain. Lalu saya hanya mendengarkan, saya hanya ingin mendengarkan. Saya tidak akan menasihati, nah kalau itu memang pilihanmu, tapi saya pengen ngerti aja. Ternyata anak itu tidak mempunyai figur yang bagus. Melihat orang tuanya nek nong gereja itu ya, saya juga lalu, oh ya benar. Ke gereja itu meskipun jalan kaki tetapi tidak bersamaan. Bapaknya dhisik, nanti ibunya carry. Atau kadang ibunya dulu, bapaknya carry. Pulangnya sama, nggak pernah jejer gitu. Lebih-lebih di rumahnya itu bertengkar itu sudah bukan hanya setiap hari. Selang beberapa jam ada saja masalah yang dipertengkarkan. Ini membuat si anak ini judek. Lah katanya tokoh, lah katanya ketua organisasi Katolik. Nah di rumahnya belgedes. Akhirnya apa itu kekatolikan? Dia pindah. Ibunya menangis-nangis. Tapi ya tidak menyelesaikan perkara juga. Karena pertengkarannya ya baleni meneh kok. Ya sama bedanya apa karo kucing itu bertengkar terus tapi tiap hari ya lahir kucing. Kucing bertengkar, ning sesuk ya manak meneh toh. Manak lagi terus menerus. Itu contoh pertama. Yang kedua, seorang ketua stasi menjadi Katolik sudah lama. Memang saat dia sudah dewasa. Menikah juga dengan orang Katolik. Tiba-tiba itu menghilang. Menghilang. Nggak ada penggantinya ketua dan menghilang. Sebulannya minggat. Saya enggak tahu, sampai sekarang pun enggak tahu di mana rimbanya. Usut punya usut, dengar-dengar. Wong bojone sing wedok wae kerase nemen. Semua suaminya diatur. Inilah contoh suami takut istri. Akhirnya suaminya pergi minggat. Heran. Orang yang tokoh dalam kehidupan lingkungan Katolik begitu saja mudah melompat. Yang terakhir, contoh terakhir. Seorang romo tidak berhati-hati dalam berbicara. Dia mendampingi anak di sebuah sekolah Katolik. Tetapi ketika ada seorang anak yang kesulitan untuk membayar SPP, kesulitan pula untuk membayar iuran-iuran yang lain. Lah yo sudah pas kalau datang kepada romo. Tetapi di luar dugaan, dia mendengar kata-kata yang tidak pantas. Kowe iki ngopo meneh cah kere. Sungguh-sungguh anak itu sungguh-sungguh seperti kesambar petir.
Pantaskah kata-kata seperti itu keluar dari mulut imam? Perkataan itu sungguh membekas. Dia memang dari keluarga miskin, tetapi sungguh menyakitkan ketika dikatakan kere. Bocah kere kok sekolah nang kene. Nek ngerti ora ndek duit ora rasa sekolah, malah dikatakan seperti itu. Hancur hatinya. Kenapa saya tahu? Beberapa tahun kemudian saya ketemu di pintu depan bioskop. Saya habis nonton bioskop lalu keluar, Romo, ingat saya. Wah, enggak tahu, rapat hanya kelihatan matanya segini. Oh, semua rapat gini. Siapa ya? Saya enggak kenal. Saya dulu umatnya Romo loh. Oh ya. Saya enggak langsung loh, kenapa kok sekarang begini? Nah, tapi ya saya dengarkan. Saya boleh minta nomor WA? Oh, boleh, silakan ini. Oke, singkatnya pokoknya setelah pergumulan panjang bisa mencurahkan pengalaman buruk itulah yang membuat dia berpindah agama. Perkataan Romo yang sangat sengak itulah yang membuat dia tidak menemukan figur Yesus dalam diri imam Katolik. Saya kenal Romonya, dia teman saya. Tapi untuk saya juga pelajaran, hati-hati nek ngomong. Mari saudara-saudari, contoh ini konkret. Meskipun ini bukan di Kebumen ya, tapi saya merenungkan, mari. Perkataan Yesus ini memang sungguh tepat. Berhati-hatilah dalam bersikap. Jangan menjadi sandungan bagi orang lain. Bahkan orang lain yang sudah mengikuti Yesus sampai keluar meninggalkan Yesus karena sikap kita. Itu yang dikatakan Yesus, cungkilah matamu, penggalah tanganmu. Ya, orang-orang yang suka menjadi sandungan bagi orang lain. Mungkin tidak sadar. Semoga sabda ini menyadarkan Anda dan juga saya. Terpujilah Tuhan kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Kita senantiasa dilindungi, dibimbing, yang sakit disembuhkan, dan kita semua dijauhkan dari paparan virus COVID. Diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai, pergilah dalam damai, syukur kepada Allah.